Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trismianto dalam video tutorial pemrograman web dasar ya, menggunakan PHP dan MySQL. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang menambah data ya, rubah data dan hapus data dengan menggunakan bahasa SQL ya, Structure Query Language. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman aktifkan sum-nya ya. Oke, sum sudah aktif. Silakan dibuka web browsernya. Pada pertemuan sebelumnya ya, untuk membuat database kita menggunakan MySQL di PHP MyAdmin ya. Silakan ketik di web address-nya localhost PHP MyAdmin. Oke. Oh ya, sebelumnya perlu teman-teman ketahui ketika kita mengaktifkan PHP MyAdmin ini tidak harus koneksi ke internet ya. Karena kita sudah mempunyai web service yaitu SAM ya. Jadi kita tidak perlu koneksi ke internet ya. Jadi SAM itu membantu kita membuat web database tanpa harus selalu koneksi internet, jadi jalan lokal ya. Nanti ketika database yang kita buat sudah selesai, baru nanti kita bisa upload ke service, ke server ya, web server ya. Ketika membuatnya kita menggunakan lokal ya, dengan bantuan SAM yang sudah kita install di laptop kita masing-masing. Oke, minggu sebelumnya kita sudah membahas membuat database. Minggu kemarin kita membuat database rumah sakit ya. Ini sekali lagi syarat-syarat penamaan harus diingat ya, yaitu dimulai dengan huruf ya, kombinasi huruf, angka, dan underscore ya. Jadi karakter-karakter yang lainnya dilarang. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah membuat dua tabel, yaitu dokter dan pasien dengan menggunakan bahasa SQL ya. Nah, kali ini kita ingin untuk mengisi datanya ya, insert, update, dan delete. Oke. Untuk menyegarkan apa yang sudah kita ketahui, kita membuat tabel baru ya. Misalnya kita membuat tabel karyawan ya. Nah, ini ya, create table. If not exist, ini boleh ditulis atau tidak ya, bebas. Ini artinya kalau tabel karyawannya tidak ada atau belum dibuat, maka dibuat tabel karyawan ya. Ini opsional saja ya. Boleh dituliskan di script atau tidak berpengaruh ya. Oke, struktur tabel karyawan ada nick ya. Tipe datanya teks, panjangnya 5, not null, artinya apa? Tidak boleh kosong, harus diisi ya. Nama karyawan, tipe datanya teks, 50 karakter, harus diisi, not null. Alamat, tipe datanya teks, 50 karakter, not null, harus diisi. Kemudian tanggal lahir ya, tipe datanya date, ini berarti boleh kosong ya. Default null itu berarti boleh kosong. Kemudian gaji pokok ya,
Gapok, gaji pokok. Ini tipe data untuk tanggal. Apa tipe data untuk angka? Big int ya. Big integer. Defaultnya 0, 0. Kemudian jenis kelamin, sex. Tipe datanya enum, berarti ini artinya hanya boleh diisi L atau P saja ya. Jadi ketika teman-teman ngisi dengan karakter yang lain nanti akan menimbulkan pesan kesalahan ya. Tabelnya tidak akan menerima ya. Defaultnya adalah L atau laki-laki ya. Kemudian primary key-nya berarti harus kunci uniknya adalah nick ya. Nomor induk karyawan ya. Oke, kita coba buat tabel karyawan ini ya. Ya, kita aktif dulu di database rumah sakit ya. Ini berarti kita sudah aktif di tabel di database rumah sakit. Masuk ke SQL ya. Kita ketikkan skripnya di sini, kemudian klik go ya. Nah, ya, tabel karyawan sudah berhasil kita buat ya. Kita lihat ya. Strukturnya nick, nama karyawan, alamat, tanggal lahir, gaji pokok, dan jenis kelamin, seks ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat script untuk menambah data ya. Menambah data karyawan ya. Nanti teman-teman script ini videonya nanti bisa di pause dulu ya. Di pause, kemudian script ini diketikkan di PHP My Admin-nya masing-masing ya. Saya harapkan tidak ada kesalahan ya, karena ini saya rasa masih cukup mudah ya. Silakan diketikkan skripnya di PHP My Admin-nya teman-teman masing-masing ya. Sampai benar ya. Nanti bisa di pause videonya ya. Oke. Untuk menambah data berarti script SQL-nya kita menggunakan insert into ya, menambah data insert into ya. Kalau membuat tabel adalah create table, menambah data adalah insert into ya. Kalau merubah ya, ingin merubah data nanti update ya, skripnya update. Kalau ingin menghapus nanti skripnya adalah delete ya. Oke, coba perhatikan untuk menambah data. Ini skripnya insert into ya. Insert into. Insert into karyawan ya. Kemudian fieldnya disebutkan ya. Tadi kan strukturnya tabel karyawan itu ada nick, nama karyawan, alamat, tanggal lahir, gaji pokok, dan jenis kelamin, seks ya. Disebutkan nih fieldnya ini ya. Insert into karyawan dalam kurung nick ya, nama karyawan, koma, alamat, koma, tanggal lahir, koma ya, gaji pokok, dan jenis kelamin, seks ya. Kemudian value ya, value. Oke. Value berarti isinya ya, isi datanya ya. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan, coba nick ini kan tipe datanya teks ya, varchar panjangnya 5 karakter. Kalau tipe data teks berarti datanya itu harus diapit antara petik tunggal ya. Misalnya nicknya 01001 berarti harus diapit dengan petik tunggal ya, karena tipe datanya teks ya. Kemudian nama karyawan juga teks ya.
Zakaria dipetik diapit petik tunggal. Kemudian alamat juga ya. Tipe datanya teks, berarti diapit dengan petik tunggal ya. Kemudian untuk tanggal lahir, coba teman-teman perhatikan tanggal lahir ya. Ini harus ketika menginput data ya, formatnya adalah tahun, tanggal, dan bulan ya. Diingat ya, untuk tipe data tanggal, date ya, ketika menginput data atau nanti merubah data ataupun menghapus data, nanti formatnya harus berupa tahun, tanggal, dan bulan ya. Diapit oleh petik tunggal. Coba misalnya lahirnya 22 November 1991, berarti nulisnya adalah 1991 ya. Strip 11 strip 22 ya. Diapit dengan petik tunggal ya. Kemudian gaji pokok ini kan tipe datanya bilangan ya, angka ya. Jadi seperti biasa angka ya. Ini misalnya gaji pokoknya dia 2.750.000 ya. Ya ditulis biasa aja 2.750.000 ya. Tapi tidak usah pakai titik atau segala macam ya. Kalau ribuan itu tidak usah pakai titik ya. Diketik biasa aja 2.750.000 ya. Kemudian jenis kelamin seks ini hanya bisa diisi L atau P ya. L misalnya Zakaria ini laki-laki ya. Ya, datanya di antara kurung ya. Kemudian untuk menambah data berikutnya berarti koma ya, koma, kemudian kurung berikutnya, data berikutnya misalnya Fatimah ini tadi ya. 01002 Fatimah, alamatnya Solo Baru, lahirnya ini misalnya 21 Desember 1994 ya. Nulisnya berarti 1994 garing 12 garing 21 ya. Ini teman-teman perhatikan, boleh menulisnya dengan menggunakan strip atau garis miring ya. Ini saya kasih contoh. Boleh dengan strip atau garis miring untuk pemisah antara tahun, bulan, dan tanggal ya. Kemudian gaji pokok Fatimah ini 1.950.000 misalnya ya. Jenis kelaminnya perempuan, P ya. Ya, silakan teman-teman perhatikan ya. Skripnya adalah insert into, kemudian nama tabelnya apa ya, insert into karyawan ya. Kemudian dalam kurung fieldnya disebutkan ya, semua fieldnya dari tabel karyawan ini ya. Ada fieldnya nick, nama karyawan, alamat, tanggal lahir, gaji pokok, dan seks ya. Kemudian value ya. Nah, baru diisikan datanya ya. Ya. Yang teman-teman perhatikan untuk data ini berarti bebas ya. Tidak ada pengaruh syarat penamaan tabel atau field ya. Kalau nama database, nama table, nama field memang harus ada syaratnya, yaitu dimulai dengan huruf ya, kemudian kombinasi huruf, angka, dan underscore ya. Tapi untuk datanya ya berarti bebas ya, tidak ada syarat apa-apa. Namanya kan data itu bebas aja diisi apa saja ya. Misalnya email kan ada @ gitu ya. Masa nama email @-nya diganti underscore, kan nggak lucu ya. Jadi bisa membedakan ya antara penamaan database, penamaan table, penamaan field, itu syaratnya harus diikuti ya. Dimulai dengan huruf, kemudian kombinasi huruf, angka, underscore ya.
Tetapi kalau untuk datanya itu berarti bebas, ya. Ya, bebas. Karakter apapun silahkan diinputkan, ya. Ya. Oke, silakan nanti teman-teman bisa pause videonya, kemudian diperhatikan ini ya, tambah data, insert into, ya. Sekali lagi untuk teks itu diapit antara tanda petik, ya. Tipe data tanggal itu formatnya harus tahun, bulan, dan tanggal. Pemisahnya boleh pakai strip atau garis miring, ya. Kemudian angka biasa, ya. Tidak harus diapit tanda petik, ya. Kalau tipe datanya angka, ya. Oke. Script ini kita bisa copy, ya. Kita coba di PHP MyAdmin-nya, ya. Kita aktif ke database rumah sakit, kemudian SQL, ya. Scriptnya tadi kita tuliskan di sini, ya. Insert into, ya. Oke, kemudian go, ya. Nah, 2 baris sudah ditambahkan, ya. Coba kita klik tabel karyawan. Nah, ini ya, berarti 2 data sudah diinputkan ke tabel karyawan, ya. Oke, ya. Ya teman-teman, ya. Ini untuk menambah data, ya. Scriptnya adalah insert into, ya. Oke. Selanjutnya misalnya kita ingin merubah data, ya. Merubah data, ya, misalnya Zakaria ini misalnya, ya, gaji pokoknya naik misalnya, ya. Tadinya 2.750.000, ingin dirubah naik gaji pokoknya jadi 3 juta misalnya, ya. Ya. Maka scriptnya adalah update, ya. Update, ya. Ya. Update karyawan, ya. Update karyawan, set, ya, yang mau dirubah apa nih, ya. Update, nama tabelnya apa, set, kemudian tadi mau kita rubah gapok, ya. Gaji pokoknya dari 2.750.000 ingin kita ganti jadi 3 juta. Set berarti gapok sama dengan 3 juta. Nah, gini, ya. Siapa yang mau kita ganti ini, karyawan Zakaria ini, ya. Zakaria ini yang mau kita ganti gaji pokoknya dari 2.750.000 kita rubah menjadi 3 juta, ya. Berarti pakai kondisi. Kondisinya adalah where, ya. Where. Update karyawan set gapok sama dengan 3 juta, where apa nih? Zakaria adalah karyawan dengan nick 01001, berarti where nick sama dengan 01001, ya. Ya. Ya, update karyawan, ya. Set, ya. Yang ingin dirubah apa? Gaji pokoknya tadi, ya. Berarti update karyawan set gapok sama dengan 3 juta. Siapa yang ingin kita ganti? Zakaria, ya. Berarti where, pakai kondisi, ya. Where Zakaria ini adalah karyawan dengan nick 01001. Berarti where nick sama dengan 01001, ya. Kenapa kita pakai nick? Karena nick tadi adalah apa? Primary key-nya, ya. Ya.
Bisa jadi kan nama karyawan kan Zakaria kan bukan hanya satu misalnya ya. Bisa jadi Zakaria itu bisa lebih dari satu karyawan. Nah, untuk membedakannya kan di nicknya, nomor induk karyawan ya. Makanya where nick sama dengan 01001 ya. Oke, kita coba ya. Kita coba, benar nggak? Nanti Zakaria ini gapoknya berubah jadi 3 juta ya. Ya, kembali ke PHP My Admin ya. Aktif di database rumah sakit SQL ya. Ketikkan di sini ya. Update karyawan set gapok sama dengan 3 juta ya. Kita klik go. Nah, satu baris berubah. Coba kita lihat, kita klik karyawan ya, tabel karyawan. Nah, benar ya, berarti Zakaria gapoknya sudah ganti nih jadi 3 juta ya. Ya. Diperhatikan ya teman-teman ya. Nanti silakan dicoba, di pause videonya, kemudian diketikkan skripnya ya. Ini untuk rubah data ya. Skripnya adalah menggunakan update ya. Nah, untuk menghapus data berarti delete ya. Delete. Misalnya karyawan Fatimah ingin kita hapus ya, delete from karyawan. Nah, Fatimah yang mau kita hapus berarti pakai kondisi, berarti sama pakai where ya. Where kondisinya siapa yang ingin kita hapus? Fatimah kan ya, berarti where Fatimah itu nicknya 01002 ya. Delete from karyawan where ya. Primary key-nya apa nih? Berarti nick ya, where nick sama dengan 01002 ya. Mengapa pakai tanda petik? Karena nick tipe datanya teks ya. Diingat ya. Kalau teks itu di antara tanda petik ya. Kita coba ya, delete from karyawan where nick sama dengan 01002 ya. Ya, kita coba buka tabel karyawan. Nah, ini Fatimah masih ada ya. Karyawan Fatimah masih ada. Kita ingin hapus ya. Delete from karyawan ya. Nah, satu baris terhapus. Coba kita klik tabel karyawan, benar nggak? Fatimah itu sudah hilang datanya. Nah, benar ya, karyawannya tinggal satu ini, Zakaria ya. Oke, berarti Fatimah tadi sudah terhapus ya. Ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Apa video tutorial kali ini kita membahas tentang tambah data, rubah data dan hapus data menggunakan bahasa structure query language ya. Silakan teman-teman coba di laptopnya masing-masing ya. Saya harap teman-teman bisa semua ya, karena tidak begitu sulit ya. Menurut saya tidak begitu sulit ya. Oke. Nanti
akan saya berikan tugas ya, yang bersama dengan video tutorial ini. Silakan teman-teman kerjakan ya. Tugasnya nanti adalah tentang membuat database ya, membuat table, kemudian tambah data, rubah data, hapus data menggunakan bahasa Structure Query Language ya, SQL ya. Saya harapkan nanti tugasnya dikerjakan dulu di phpMyAdmin ya, dicoba dulu ya, dites benar nggak skripnya ya. Kalau benar berarti nanti skripnya bisa ditulis ya. Ya, dan itu menjadi jawaban dari tugas teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa nanti videonya di like dan subscribe ya, biar bisa tersebar videonya dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.